apa itu? Nah, pantas ada. Kan kita berapa? Sebelumnya ya, jauh lebih lama. Ada yang sama, kan mereka sama penyembah-penyembah Allah juga. Ada yang sama, aturannya sama, itu ada. Tapi ada yang beda. Kebanyakan sih beda. Sesuai sama peradaban mereka ya. Karena secanggih-canggihnya teknologi mereka belum pernah ada yang mereka ketemu Tuhan, ketemu Allah itu belum pernah. Saya udah mati. Nah ini mengenai kematian nih. Kan misalnya kita udah mati nih. Asumsi kita yang sekarang ini kan bahwa ruh kita kan yang menghadap gitu. Ruh eterik, ruh yang bukan fisik kan. Ya. Nah itu emang seperti itu atau gimana? Ya itulah misteri Masih misteri ya. soalnya begini. Kan ketika ruh kita keluar, itu kan berikut jiwa. Berikut semua rekaman kehidupan kita kan di situ. Karena yang paling menempel merekam segala sesuatu adalah energi. Kalau otak bisa lupa, energi belum. Jadi ruh itu ditempeli oleh semua pengalaman hidup kita termasuk jiwa kita di sana. Cuma nanti di padang mahsyar itu kan kita kehidupan itu resurrection tuh. Di padang mahsyar gambarannya kira-kira apa planet? Bukan, itu dimensi. Kalau planet nggak akan cukup menampung sekian banyak orang itu dari awal sampai akhir gitu. Kecuali kalau planetnya itu jutaan kali besarnya planet bumi, itu dimensi. Dan semua itu dihisap di sana. Dihisap, terus dan dihidupkan kembali kan, resurrection kan ya, dihidupkan kembali. Karena neraka itu siksanya harus kerasa sakit, dan sedangkan yang merasakan sakit itu saraf, fisik ya, fisik. Jadi itu memang kita dihidupkan kembali dan kemudian kita diberikan, kalau surga enak-enak gitu, neraka yang nggak enak-enak. Kayak gitu. Jadi kalau yang ngaruh dan jiwa itu bersatu. Kan tubuh, jiwa dan ruh. Ada tubuh, ada jiwa dan ruh. Kalau jiwa itu dia transisi antara ruh dan tubuh, otak soalnya. Otak. Dia merekam segala macam itu di otak. Dan nanti di otak itu akan menyimpan di energi yang lebih besar karena itu unsur Allah. Energi itu yang nanti. Kalau misalnya tadi mungkin ini persepsi saya gitu ya, bahwa kita setelah meninggal kita dalam bentuk eterik gitu ya, ruh, terus nanti kita dibangkitkan kembali karena kan secara fisik kan harus merasakan itu bisa disebut cloning nggak itu? Enggak, itu bukan clone, itu resurrection. Kalau clone itu ditiru, kalau itu tidak ditiru. Kalau clone itu tiruan. Ya. Oh, ini tidak tiru asli seperti apa kita adanya itu ya? Ini resurrection, dihidupkan kembali ya. Secara fisik sama dong? Iya sama, selalu sama. Dan umurnya 30-an lah. Iya. Jadi sama semua. Iya. Terus tentang gambaran surga. Kita dikasih gambaran surga itu kan tempat yang nyaman sekali. Itu menurut otak manusia. Iya. Jadi nah itu benar itu. Ini agama itu di Quran dijelaskan surga itu dengan gambaran otak manusia zaman itu. Mungkin nanti surga itu lebih canggih dari itu. Mungkin nanti kita jadi jamper di sana, mana kita mau balik lagi zaman untuk menikmati zaman apa, mungkin bisa aja. Pokoknya yang belum kita enak itu surga. Atau ada kemungkinan lain. Sebenarnya segala pengendali itu kan di otak, kayak Matrix kan. Ya. Yang melihat itu kan bukan mata, tapi visual cortex di sini. Ya. Yang mendengar itu bukan telinga, tapi saraf pendengaran di sini kan yang berubah ke otak. Terus yang kita bisa merasakan dan sebagainya itu bukan di sini, tapi otak. Tinggal bagaimana kita memanipulasi itu, untuk apakah surga itu real atau surga itu seperti Matrix itu. Ya tinggal kita nggak tahu, itu masih perkara gaib. Saya belum bisa menjawab karena itu perkara gaib. Itu mau sama Allah. Yang namanya perkara gaib itu tidak ada pernah manusia yang menjawab.
Rasulullah bahwa yang memang dia sudah dimutasikan oleh Allah tuh kan, dia mutan, badannya sudah dimutasikan, makanya dia bisa membelah bulan, bisa ini dan sebagainya gitu. Nabi-nabi itu rata-rata mereka punya mukjizat karena prosesnya dimutasikan, mereka X-Men sebetulnya. Iya. Mereka generasi pada waktu zaman itu mereka X-Men. Tapi disesuaikan dengan zamannya, contohnya Nabi Isa, dia bisa menyembuhkan ketika waktu itu sedang boomingnya pengobatan, boomingnya ilmu kedokteran. Nabi Ibrahim, ketika waktu itu zamannya kekuatan gitu, orang-orang Indonesia, ya Sulaiman waktu itu zaman orang tuh membangga-banggakin hartanya gitu kan. Terus Rasulullah ketika sastra itu lagi bagus-bagusnya gitu kan. Jadi tiap nabi itu diturunkan pada zaman yang berbeda dan menyesuaikan dengan zaman itu. Dan mereka dimutasikan untuk dilebihkan dari yang lain. Makanya punya mujizat gitu, yang bisa dikeluarkan kayak Nabi Isa, dia bisa menghidupkan orang yang mati suri. Terus ada juga yang tongkat Nabi Musa jadi ular ketika waktu itu zaman sihir gitu. Tapi jadi ular itu betul-betul jadi ular karena Nabi Musa mampu dengan energi itu merubah DNA satu organik ke organik lain gitu. Dengan energi yang cukup dia bisa merubah tongkat jadi ular karena tongkat itu kan organik ya. Organik ular kan organik juga. Itu dirubah DNA-nya dan energi tertentu bisa. Jadi bisa hidup dan dia mengendalikan, dimakan semua itu kan. Kayak gitu lah. Jadi semua itu ada penjelasannya sebetulnya dan semuanya itu bisa dijelaskan secara logika. Cuma kitanya itu rata-rata nggak mau berpikir ke arah situ. Bener nggak mau berpikir? Capek. Iya. Ya udahlah imani aja lah, nggak usah mikir. Akhirnya umat Islam kan yang terbelakang. Yang salah kita sendiri. Kayak gitu. Tapi kita itu tuh titik Tuhan katanya. Ya. Padahal sebetulnya tubuh manusia itu garis sport. Itu hanya satu titik saja yang berfungsi dan garis sport itu titiknya beda-beda. Nah itu katanya kalau garis sport itu kalau misalnya orang itu sedang berzikir itu lebih terang gitu ya. Kayak gitu-gitu. Itu sebetulnya zikirnya semacam bagaimana? Sebetulnya manusia itu kalau bisa disebutkan asma Allah itu bergetar seluruh tubuhnya itu, manusia itu sebetulnya gak ada seluruh tubuh. Tapi kalau cuma satu titik, berarti keimanannya masih kurang gitu kan. Kalau misalnya disebutkan asma Allah semua bergetar seluruh tubuh, tubuhnya dari gaspol, itulah manusia yang normal menurut Allah. Kita mah menurut Allah masih belum normal. Kan orang yang normal mah yang sabar gitu kan, yang bisa mengendalikan gitu, jadi khalifah fil ard. Kalau sebelum itu belum normal. Menurut Allah versi Allah ya. Normal itu menurut kita. Kita mah sering excuse buat kita itu sendiri. Jadi kalau bisa melakukan kesalahan, saya kan manusia. Iya. Saya kan manusia. Ya wajar manusia melakukan kesalahan. Kita suka begitu. Padahal itu lu, gua enggak. Lu aja kali, gua enggak. Kan beda-beda. Tapi manusia itu lebih suka orang lain itu sesalah dia. Itu egonya gitu. Bisa